VLAN merupakan suatu fitur yang sering sekali diterapkan di jaringan komputer. Fitur ini bisa membagi beberapa macam service di dalam satu interface fisik. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hybrid VLAN pada operating system router OS. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai hybrid VLAN pada operating system switch OS. Nah, jika Anda penasaran mengenai apa itu hybrid VLAN di switch OS dan bagaimana cara konfigurasinya, silahkan simak terus video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. VLAN atau virtual LAN merupakan suatu metode di mana dengan adanya VLAN ini kita bisa memiliki service yang berbeda di dalam satu interface fisik, atau di dalam satu interface fisik kita bisa membagi beberapa segmentasi IP atau kita bisa memiliki beberapa segmen jaringan. Dengan adanya VLAN ini maka kita bisa membuat kurang lebih 4095 VLAN di dalam satu interface fisik. Ketika ingin melakukan konfigurasi VLAN, maka terdapat beberapa macam istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ini adalah trunk port atau bisa juga disebut sebagai tag port. Kemudian yang kedua adalah access port atau bisa juga disebut dengan untag port. Bedanya apa? Trunk port ini bertugas untuk membawa beberapa macam service VLAN di dalam satu interface fisik. Biasanya trunk port ini nanti terhubung antara router dan switch atau switch ke switch. Kemudian yang kedua adalah access port. Access port ini adalah port yang sudah tidak membawa tag VLAN. Nah, biasanya access port ini terhubung ke perangkat end user seperti perangkat laptop, perangkat handphone, dan lain-lain. Sebenarnya tidak hanya istilah trunk port dan juga access port saja di dalam VLAN ini. Masih terdapat istilah yang namanya adalah hybrid port, di mana hybrid port ini bertugas untuk melakukan trunk dan juga bertugas untuk melakukan akses. Sehingga port hybrid ini nanti perlu kita konfigurasi trunk port dan juga perlu kita konfigurasi akses port. Nah, pada kasus seperti apa kita membutuhkan hybrid port? Di sini kita memiliki contoh kasus, kita memiliki topologi seperti ini, teman-teman bisa lihat, di mana saya memiliki beberapa perangkat. Di situ terdapat router, kemudian terdapat switch, kemudian terdapat access point dan terdapat perangkat end user. Nah, di sini untuk router menuju ke switch, dia nanti menggunakan Ether 2 di router. Dan juga di dalam Ether 2 ini nanti akan membawa beberapa macam VLAN. Di sini terdapat VLAN 99. VLAN 99 ini berfungsi untuk VLAN management. Kemudian terdapat juga VLAN 100. VLAN 100 ini bertugas untuk mendistribusikan service ke perangkat dengan VLAN 1. Kemudian terdapat juga VLAN 200, di mana VLAN 200 ini nanti bertugas untuk memberikan service ke VLAN 2 dari access point tersebut. Kemudian di situ di perangkat switch-nya yang menuju ke access point, kalau kita lihat untuk Ether 2 dari switch itu terdapat 2 tag VLAN dan 1 untag VLAN. Jadi di sini di port 2 ini, di port 2 switch ini kita konfigurasi hybrid. Sehingga dia nanti bertugas untuk melakukan untag dan juga bertugas untuk melakukan tag. Nah, untuk VLAN-nya yang terdapat di Ether 2, di situ terdapat VLAN 100, terdapat juga VLAN 200 dan untuk untag-nya itu VLAN 99. Sehingga nanti untuk perangkat access point-nya dia bisa mendapatkan IP sesuai dengan segmen VLAN 99 yang dikonfigurasi di router. Kemudian untuk perangkat end user nanti yang terhubung ke access point ini, untuk interface VLAN 1 dia nanti akan mendapatkan service IP VLAN 100.
kemudian yang untuk VLAN 2 nanti dia juga akan mendapatkan service IP dari VLAN 200. Sebelum kita lanjut, kita memiliki pertanyaan untuk teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ini nanti jawabannya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk pertanyaan di sesi ini adalah, apa itu hybrid port? Nah, silahkan Anda tulis jawabannya, kemudian Anda kirimkan di kolom komentar di bawah video ini. Untuk konfigurasi, jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk konfigurasi yang pertama ini kita akan coba lakukan konfigurasi pada perangkat router gateway-nya terlebih dahulu. Jadi perangkat router gateway yang saya gunakan ini kebetulan perangkatnya adalah hub AC. Jadi kita bisa remote, untuk laptop saya ini terhubungnya ke Ether 5. Nah, ini adalah perangkatnya, kita bisa lakukan remote. Kita coba reconnect. Nah, ini adalah perangkat gateway-nya, hub AC-nya. Nah, hub AC ini untuk interface-nya, Ether 1 ini mengarah ke internet, kemudian Ether 2 ini yang mengarah ke switch, yang mengarah ke LAN. Nah, di router gateway ini saya sudah melakukan konfigurasi basic sehingga perangkat router ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Pengujiannya kita bisa coba lakukan di new terminal, kemudian katakanlah ping google.com. Nah, jadi di step ini saya sudah melakukan basic config ke router gateway. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita melakukan basic config, maka kita bisa lakukan konfigurasi VLAN. Kita perlu untuk membuat beberapa macam VLAN sesuai dengan topologi yang teman-teman lihat di awal tadi. Nah, untuk membuat VLAN seperti apa? Jadi kita bisa masuk ke dalam menu interface. Nah, di interface ini kita bisa buat interface baru. Kita bisa klik add, kemudian VLAN. Nah, sesuai topologi tadi, terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 99, VLAN 100, dan juga VLAN 200. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu untuk VLAN 99, kemudian VLAN ID-nya adalah 99, kemudian VLAN 99 ini terletak di dalam interface Ether 2. Jadi Ether 2 ini yang mengarah ke lokal, yang mengarah ke switch dan mengarah ke access point, yang mengarah ke bawah. Jika sudah, kita bisa play, kemudian oke. Ini dia muncul interface VLAN 99. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk VLAN 100 dan juga VLAN 200. Kita bisa add lagi di sini, add VLAN, kemudian VLAN 100, VLAN ID-nya 100 di interface Ether 2. Kita bisa apply, kemudian kita bisa copy saja. Kita bisa copy, kemudian ini untuk VLAN 200, VLAN ID-nya adalah 200 di interface Ether 2. Kita bisa apply, oke. Nah, setelah kita membuat interface VLAN, maka kita bisa tambahkan IP address terlebih dahulu untuk interface VLAN-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam menu IP, kemudian address. Untuk IP-nya bebas. Namun di sini saya akan coba menggunakan IP misalnya 192.168.99.1. Ini untuk VLAN 99. Kemudian kita bisa lakukan copy saja. Kemudian untuk IP selanjutnya katakanlah 100.1 untuk VLAN 100. Kita bisa apply. Kemudian kita bisa copy lagi. Kita tinggal lakukan edit addressnya 200 di interface VLAN 200. Kita bisa apply, oke. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita buat interface VLAN, kita buat IP address-nya. IP address untuk VLAN. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan service DHCP server supaya perangkat klien tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa temui di dalam menu IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini kita bisa klik DHCP setup. Kemudian kita arahkan untuk VLAN yang sudah kita buat tadi.
Yang pertama kita buat VLAN 99 terlebih dahulu untuk VLAN manajemen. Kita bisa lakukan next. Jika IP address-nya sudah sesuai kita bisa next. Gateway-nya sudah benar kita bisa next. Kemudian IP pool-nya dia sudah sesuai bisa next. DNS, list time. Oke, kemudian kita juga perlu buatkan untuk yang VLAN 100 dan juga VLAN 200. Caranya sama. Di sini kita arahkan untuk VLAN 100. Jika sudah sesuai kita bisa lakukan next, next lagi, next, next. Oke, kemudian kita buat untuk yang VLAN 200. Kita next. Gateway, IP pool-nya dia sudah benar, DNS-nya sudah sesuai, list time sudah pas, kita bisa next seperti ini. Jadi untuk konfigurasi di sisi router gateway cukup seperti ini. Jadi yang pertama Anda perlu lakukan basic config supaya router bisa terkoneksi ke internet. Kemudian yang kedua Anda perlu membuat interface VLAN sesuai dengan topologi atau sesuai dengan contoh kasus yang kita miliki tadi. Kemudian Anda perlu tambahkan IP address di dalam VLAN-nya. Kemudian Anda juga bisa tambahkan DHCP server supaya untuk perangkat klien Anda nanti tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual. Setelah berhasil melakukan konfigurasi untuk perangkat gateway-nya atau untuk router gateway-nya, maka langkah selanjutnya kita perlu untuk melakukan konfigurasi switch-nya. Nah, di sini kita akan coba akses switch-nya. Di sini untuk kabel yang terhubung ke laptop, saya akan coba hubungkan ke perangkat switch. Oke, jika sudah seperti itu, perangkat laptop sudah terhubung langsung ke switch, maka langkah selanjutnya kita bisa akses switch Mikrotik ini. Nah, untuk caranya seperti apa untuk mengakses switch ini? Yang pertama, switch yang kita gunakan ini masih dalam keadaan default, sehingga perangkat ini memiliki IP default, yaitu 192.168.88.1. Nah, untuk mengakses perangkat switch ini, kita perlu melakukan konfigurasi laptop kita dengan IP yang satu segmen dengan switch, supaya kita bisa mengakses switch Mikrotik ini. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, kita bisa klik di sini, Open Network and Sharing Center, kemudian change adapter. Nah, untuk interface Ethernet-nya kita bisa konfigurasi IP-nya, kemudian di sini menjadi 192.168.88.100 misalnya. Kemudian gateway dan DNS tidak perlu kita isi. Kita bisa oke. Setelah kita melakukan konfigurasi IP yang satu segmen dengan switch ini, maka kita bisa mengakses switch ini menggunakan browser. Nah, kebetulan di sini saya akan coba menggunakan Mozilla. Kemudian kita bisa isikan IP-nya. IP-nya adalah 192.168.88.1. Nah, kemudian untuk melakukan login ke dalam switch ini, karena di sini masih kondisinya default, username-nya admin, untuk passwordnya kosong, tidak diisi. Kemudian kita bisa masuk. Nah, ini adalah tampilan dari switch OS Mikrotik. Nah, untuk melakukan konfigurasi seperti yang sudah kita lihat di topologi awal tadi, bahwa untuk perangkat switch ini, Ether 1-nya ini nanti akan terkonfigurasi trunk port. Karena di Ether 1 ini nanti akan terdapat VLAN 99, VLAN manajemen, kemudian terdapat VLAN 100, dan juga terdapat VLAN 200. Nah, kemudian untuk interface yang mengarah ke bawah, yang mengarah ke access point berdasarkan topologi di atas tadi, atau topologi di awal tadi, untuk interface Ether 2-nya nanti akan bertugas sebagai hybrid port, di mana di Ether 2 ini nanti akan melakukan take VLAN dan juga akan melakukan untake VLAN. Untuk untake VLAN-nya adalah VLAN 99, VLAN manajemen. Kemudian untuk take VLAN-nya adalah VLAN 100 dan juga VLAN 200. Nah, untuk melakukan konfigurasi VLAN di dalam switch OS Mikrotik ini, kita bisa arahkan ke dalam tab VLAN.
Nah, jadi di dalam tab VLAN ini untuk Ether 1-nya atau port 1 dia bertugas sebagai trunk port, kemudian port 2-nya dia bertugas sebagai hybrid port. Nah, di port ini kita perlu melakukan untick terhadap VLAN 99, sehingga di sini kita bisa isikan untuk VLAN ID-nya adalah 99. Jika sudah, kita bisa lakukan save atau apply. Nah, kemudian kita perlu melakukan konfigurasi di tab sebelahnya ini, yaitu VLANs. Nah, di dalam tab ini kita perlu menentukan port member dari suatu VLAN. Untuk cara konfigurasinya di sini kita bisa klik sini, kemudian kita definisikan VLAN-nya tadi adalah VLAN 99. Kemudian di sini kita bisa isikan namanya misalnya VLAN 99 Management, seperti ini. Kemudian untuk member atau port yang digunakan itu adalah port Ether 1 dan juga port Ether 2. Sehingga untuk port yang lain di sini itu bisa kita matikan seperti ini. Nah, sedikit tip untuk mematikan atau melakukan uncheck list terhadap port atau terhadap switch yang memiliki banyak port. Di sini kita bisa klik tekan, kemudian kita bisa geser seperti ini. Nah, kemudian ini port 40 juga tidak kita pakai, kita bisa matikan seperti ini. Ini untuk VLAN 99-nya. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu untuk VLAN 100. VLAN 100 ini untuk SSID 1 nanti. Member dari VLAN 100 ini sama dengan VLAN 99, yaitu Ether 1 dan juga Ether 2, port 1 dan port 2. Untuk port yang lain tidak kita pakai, kita bisa matikan seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk VLAN 200. VLAN 200 kita bisa beri nama seperti ini. Nah, untuk member dari VLAN 200 yaitu Ether 1 dan juga Ether 2. Kita bisa matikan seperti ini. Nah, jika sudah konfigurasinya seperti ini, kita bisa lakukan apply all. Dan satu lagi, kita masuk ke dalam tab VLAN ini, kita perlu aktifkan VLAN filtering. Nah, untuk VLAN modenya ini di Ether 1 atau di port 1 dan juga di port 2 kita perlu ubah menjadi enable. Seperti ini. Port 1 trunk, port 2 ini hybrid. Jika sudah, kita bisa lakukan apply. Setelah kita melakukan konfigurasi VLAN pada switch, kita bisa melanjutkan konfigurasi lagi, yaitu di dalam menu sistem. Jadi kita bisa klik di dalam tab sistem, kita perlu melakukan konfigurasi terhadap beberapa parameter yang ada di dalam menu sistem ini. Yang pertama di sini adalah address acquisition. Untuk IP-nya kita bisa gunakan IP static. Kemudian IP address-nya ini kita bisa ubah menjadi IP VLAN dari 99, VLAN 99. Untuk identity-nya kita bisa berikan seperti ini. Kemudian supaya perangkat ini itu bisa diakses dari VLAN 99 untuk kebutuhan manajemen. Untuk allow from VLAN di sini kita perlu isikan VLAN 99. Dengan begitu, maka perangkat ini nanti, si switch CSS ini nanti bisa diakses hanya dari VLAN 99, di mana VLAN 99 itu berfungsi untuk VLAN manajemen. Jika ini sudah berhasil kita lakukan, kita bisa lakukan apply. Nah, maka di sini statusnya adalah error lost connection karena IP-nya dia sudah berubah menjadi 99.2. Setelah berhasil melakukan konfigurasi VLAN di perangkat SWOS Mikrotik, maka langkah selanjutnya kita konfigurasi perangkat ketiga kita, yaitu perangkat access point. Di sini kebetulan perangkat yang saya gunakan adalah WAP-AC. Nah, untuk mengakses WAP-AC ini kita bisa langsung melakukan direct connect
terhadap perangkat access point ini. Oke, jadi kita hubungkan langsung dari perangkat access point ke perangkat laptop kita. Kemudian untuk melakukan konfigurasi terhadap perangkat WAP ini, kita bisa gunakan lagi yaitu aplikasi Winbox. Jadi di sini kita bisa lakukan refresh. Dan ini adalah perangkat access point yang kita gunakan, WAP AC ini. Kita bisa lakukan remote. Oke, ini adalah perangkat WAP AC atau perangkat access point yang kita gunakan. Nah, untuk konfigurasi yang pertama kali kita lakukan di sini yaitu adalah konfigurasi bridge. Jadi kita perlu menambahkan bridge. Di sini kita perlu tambahkan bridge baru, di mana di dalam bridge ini nanti terdapat 3 port, yaitu port WLAN 1, port WLAN 2, dan juga port Ethernet. Jadi di dalam port ini kita perlu isikan untuk interface-nya WLAN 1. Kita bisa copy saja. Di sini untuk WLAN 2. Kemudian kita bisa copy di sini untuk WLAN di sini untuk Ether 1. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa lakukan reconnect karena sempat terputus port yang kita gunakan masuk ke dalam bridge. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita perlu melakukan bridge VLAN, konfigurasi bridge VLAN. Kenapa bridge VLAN? Karena di perangkat ini, WAP AC ini, untuk interface yang kita gunakan adalah interface VLAN, di mana interface VLAN ini tidak bisa dilakukan konfigurasi switch VLAN. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi di sini untuk Ether 1, untuk Ether 1 ini terang port. Jadi di dalam Ether 1 ini terdapat VLAN 100 dan juga VLAN 200. Kemudian di WLAN 1 ini kita akan konfigurasikan akses port. Sehingga untuk perangkat end user nanti bisa langsung terhubung ke WLAN 1 dan akan mendapatkan IP sesuai dengan VLAN 99 tadi. Kemudian begitu pun juga untuk yang WLAN 2. Nah, untuk konfigurasinya di sini untuk WLAN 1 kita perlu konfigurasi PVID. Jadi kita bisa tentukan di sini untuk PVID-nya adalah VLAN 100. Kita bisa apply. Untuk WLAN 2 PVID-nya di sini adalah 200. Seperti ini. Kemudian di dalam menu VLAN kita perlu tambah baru di sini. Jadi di sini bridge, kemudian kita definisikan yaitu VLAN 100. Kemudian kita tentukan tag portnya itu adalah Ether 1. Kita bisa play. Kemudian kita bisa lakukan copy. Di sini untuk yang kedua VLAN ID-nya adalah 200. Jika sudah, kita bisa lakukan apply, oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini terdapat satu konfigurasi lagi supaya VLAN ini bisa berjalan, kita perlu aktifkan yang namanya VLAN filtering. Jadi karena kita menggunakan bridge, maka untuk mengaktifkannya nanti kita bisa klik bridge ini. Kemudian di VLAN filteringnya kita aktifkan. Kita bisa lakukan play, kemudian kita bisa lakukan oke, seperti ini. Selain melakukan konfigurasi VLAN, di access point ini kita juga perlu melakukan konfigurasi terhadap wireless modenya. Kita perlu konfigurasi supaya perangkat ini nanti bisa berfungsi sebagai access point. Jadi kita bisa remote ulang terhadap perangkat yang kita gunakan ini. Kemudian kita konfigurasi di dalam menu wireless. Jadi wireless ini dia kondisinya saat ini adalah default mati. Defaultnya mati, kita bisa aktifkan. Kemudian kita konfigurasi WLAN 1 terlebih dahulu. Nah, untuk WLAN 1 ini mode yang kita gunakan adalah AP bridge, dia sebagai access point. Kemudian kita konfigurasi sederhana saja. Untuk SSID-nya di sini kita buat misalnya seperti ini.
Kemudian untuk frekuensinya kita biarkan menggunakan frekuensi ini, kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian untuk yang WLAN 2, di sini kita modenya juga menggunakan AP bridge. Kemudian frekuensinya kita buat yang berbeda, misalnya 5 GHz seperti ini. Dan frekuensinya kita bisa ubah, katakanlah saya menggunakan 5805. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan play, kemudian oke. Kemudian setelah kita berhasil melakukan konfigurasi VLAN, kemudian kita juga sudah berhasil melakukan konfigurasi ke mode AP bridge di dalam perangkat access point yang kita gunakan ini, maka kita perlu melakukan satu step lagi, yaitu mengaktifkan yang namanya DHCP client. Nah, untuk DHCP client ini bisa kita temui di dalam menu IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini kita perlu menambahkan DHCP client pada interface bridge. Jika sudah, kita bisa lakukan apply oke. Kali ini saya memiliki pertanyaan lagi, yaitu mengapa saya aktifkan DHCP client pada interface bridge di access point ini. Nah, bagi Anda yang mengetahui jawabannya, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah tahap pengujian. Namun sebelum kita masuk ke dalam tahap pengujian, kita kembalikan dulu untuk port pada access point ini. Jadi untuk access point ini kita kembalikan lagi ke switch, yaitu Ether 2. Untuk tahap pengujian yang kita lakukan, kita akan mencoba terkoneksi ke WLAN 1 dan juga kita akan coba koneksi ke WLAN 2. Dan kita akan coba amati apakah IP yang didapat nanti sesuai dengan alokasi VLAN atau tidak. Jadi di sini kita bisa aktifkan WiFi kita. Kemudian kita bisa koneksi ke WLAN 1. Ini adalah WLAN 1-nya. Setelah berhasil terkoneksi, kita bisa cek untuk alamat IP address-nya sesuai atau tidak. Kita bisa cek di sini untuk interface wireless, kita berhasil mendapatkan IP 192.168.100.254, di mana segmen 192.168.100 ini adalah IP dari VLAN 100. Kemudian kita akan coba terkoneksi ke WLAN 2. Jadi seharusnya jika saya terkoneksi ke WLAN 2, saya akan mendapatkan alokasi IP dari VLAN 200. Dan di sini kita bisa lihat untuk interface wireless kita mendapatkan IP yaitu 192.168.200.254, di mana 192.168.200 ini adalah segmen IP dari VLAN 200. Kemudian ada satu pengujian lagi yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu mencoba mengakses terhadap perangkat-perangkat yang kita gunakan ini tadi. Kenapa? Karena tadi kita memiliki alokasi VLAN 99, di mana VLAN 99 tersebut kita gunakan untuk kebutuhan manajemen. Nah, maka dari itu kita bisa coba lakukan remote terhadap perangkat yang kita gunakan. Untuk perangkat router yang saya gunakan ini, seharusnya nanti IP yang kita gunakan kalau kita menggunakan VLAN 99 yaitu adalah 192.168.99.1. Nah, ini adalah perangkat gateway yang kita gunakan. Kemudian untuk source-nya kita bisa coba akses menggunakan Mozilla lagi. Untuk mengakses ke source-nya kita perlu menggunakan IP 99.2 sesuai yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kita coba login. Nah, ini kita akses menggunakan IP 99.2. Kemudian ketika kita memiliki kebutuhan untuk mengakses access point ini, kita juga bisa menggunakan IP alokasi 192.168.99 ini juga.
IP perangkat access point di sini adalah 99.3. Kita coba lakukan connect. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan remote terhadap perangkat access point yang kita gunakan, dan juga kita bisa melakukan remote terhadap switch dan router yang kita gunakan. Cukup sekian Mikrotik tutorial kali ini. Jadi seperti itu tadi konfigurasi hybrid port pada perangkat SWOS Mikrotik. Untuk konfigurasinya cukup mudah. Jadi dengan adanya hybrid port ini, kita memiliki port di mana port ini bertugas untuk melakukan take atau melakukan trunk, dan juga bertugas untuk melakukan akses atau untake. Nah, sebelum video ini berakhir, kami memiliki satu pertanyaan lagi untuk teman-teman, yaitu fitur allow from VLAN pada SWOS digunakan untuk apa? Nah, bagi Anda yang mengetahui jawabannya, silahkan Anda tuliskan jawabannya di kolom komentar video di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar, atau jika Anda memiliki ide video tentang Mikrotik, silahkan tuliskan saja idenya pada kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.